Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat kembali melanjutkan pembahasan kitab Imta'ul Asma. Shalawat wassalam mudah-mudahan senantiasa turun kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan bab sholat. Kita telah membahas waktu-waktu sholat fardu. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut, memasuki pada bab syarat wajibnya sholat. Syarat wajib sholat, dan apabila waktu memungkinkan maka kita akan masuk pada pembahasan macam-macam sholat sunnah. Mengawali pembahasan kita, mari kita bersama mengirim Fatihah kepada guru-guru kita, kepada ustaz-ustaz kita, kepada ulama Islam, dan juga khususnya kepada muallif kitab Ghaya wa Taqrib yaitu Imam Abi Syuja', dan juga muallifah kitab Imta'ul Asma yaitu Syekhul Syifa'. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dan berkah dari ilmu yang kita pelajari. Ala dzani salihah qulatin thayyibah naqum al-Qur'an al-Fatihah. Wa syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Faslun fi syuruti wujubis shalah. Fasal yang menerangkan tentang syarat-syarat wajibnya salat. Wa syaraitu wujubis sholati thalathatu asya'. Syarat wajibnya salat, syarat seorang itu diwajibkan untuk salat itu ada 3. Ini yang disebutkan oleh Imam Abi Syuja' dalam Ghaya wa Taqrib itu 3. Tapi sebenarnya syarat wajib salat itu ada 4. Ada 1 yang belum disebutkan oleh muallif kitab. Yang pertama yang disebutkan adalah al-Islam, yaitu beragama Islam. Maka tidak wajib salat bagi orang kafir yang al-kafir al-asli. Fala tajibus salatu al-kafir al-asli. Wujuba adain fid dunya. Jadi orang yang selama hidupnya belum pernah masuk Islam, ini dinamakan sebagai orang kafir asli. Ya. Jadi dari kafir dari lahir. Nah, mereka yang kafir asli, maka tidak diwajibkan sholat fardu. Tidak diwajibkan sholat fardu. Artinya apabila orang ini masuk Islam, maka dia tidak wajib mengqadha. Lain halnya apabila orang kafir yang tidak asli. Maksudnya apa? Orang yang sempat masuk Islam kemudian murtad. Dia sempat Islam kemudian murtad. Nah, orang seperti ini apabila dia kembali lagi ke Islam, masuk Islam lagi, maka dia wajib mengqadha salat yang dia tinggal selama dia murtad. Nah, adapun bagi orang kafir yang asli, nah, meskipun dia di dunia tidak diwajibkan untuk salat, tetapi orang tersebut tetap di akhirat akan dituntut atas perbuatannya yang tidak sholat. Nah, dalilnya dari mana? Dalilnya dalam Al-Quran di surat Al-Mudaththir disebutkan bahwa Allah Ta'ala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Jadi orang-orang kafir ini ketika ditanya oleh Allah Ta'ala, kenapa kalian dimasukkan ke neraka? Mereka menjawab, karena kami tidak mendirikan sholat. Jadi dalil bahwa orang-orang kafir ini meskipun di dunia tidak diwajibkan, tapi mereka ini akan diberi atau diminta pertanggungjawabannya atas perbuatannya meninggalkan sholat tersebut. Yang kedua yaitu al-bulugh. Nah, sudah balik. Nah, balik di sini ada tiga tanda balik. Ada 3 tanda balik dari seorang manusia. Nah, dari 3 ini 2 itu
bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Nah, yang satu lagi ini khusus perempuan. Yang pertama ini keluarnya mani. Nah, mani itu yaitu dengan baik itu dengan ihtilam, nah, dengan mimpi basah atau dengan hal lain, intinya keluar mani. Nah, ini bisa ada di laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu kalau dia tidak keluar mani sampai umur 15 tahun, maka dia otomatis dihukumi balik. Nah, jadi yang pertama itu keluar mani. Nah, keluar mani ini bagi laki-laki dan perempuan itu paling minimalnya keluarnya di umur 9 tahun. Di umur 9 tahun. Nah, kemudian yang kedua umur 15 tahun. Kalau misalkan nggak keluar sampai 15 tahun, maka dia tetap dihukumi balik. Yang ketiga haid. Nah, haid ini khusus perempuan, tidak ada laki-laki haid. Nah, umurnya yaitu 9 tahun dalam hitungan Qamariyah. Jadi Qamariyah itu berarti Hijriyah, bukan Masehi. Begitu juga hitungan 15 tahun tadi itu hitungan Hijriyah, bukan Masehi. Nah, ini dalam kaitannya dengan balik. Kemudian bagi seorang wali, nah wali ini berarti orang tua kepada anaknya, atau kalau tidak ada orang tua berarti yang mengasuhnya, pamannya, bisa kakeknya, itu juga masuk wali. Apabila ada orang yang diwalikan, orang yang diwali ini, anaknya atau cucunya atau keponakannya sudah umur 7 tahun, maka walinya wajib memerintahkannya untuk mendirikan sholat, diajak untuk sholat. Nah, tapi tidak dengan cara yang keras, masih perintah dengan baik-baik. Nah, nanti kalau umur 10 tahun anak ini tidak mau mendirikan sholat, nah, maka itu boleh memukulnya, tapi dengan syarat ghairu mubarih, pukulan yang tidak menyakitinya. Nah, jadi sholat ini harus diajarkan sejak kecil secara bertahap. Karena tidak mungkin toh orang itu kemudian, anak itu kemudian ujuk-ujuk dia diperintah sholat, diajar, diminta untuk sholat, tapi kita tidak mengajari tata cara sholat. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi SAW, muru as-sobi bis sholati idza balagha sab'a sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Perintahkan anak-anak kecil itu untuk sholat ketika umurnya 7 tahun, dan apabila umur 10 tahun mereka tidak sholat, maka pukullah. Nah, kemudian yang ketiga wal aql wa huwa haddut taklif. Nah, ini artinya orang yang sedang hilang akalnya, yaitu orang gila misalkan, maka orang tersebut tidak wajib sholat. Maka apabila ada orang yang kumat gilanya, maka misalkan kumat gila ini dalam 1 hari, maka dalam 1 hari itu dia tidak wajib sholat, tidak diqodho, nggak perlu qodho. Begitu juga orang yang sedang pingsan. Pingsan itu tidak sama seperti orang yang hilang akal. Nah, dia sama dengan orang hilang akal, maka tidak wajib sholat dan tidak wajib, oleh karena itu tidak wajib qodho. Termasuk juga apabila ada orang yang sedang operasi, misalkan dia operasi kemudian dibius sampai hilang kesadarannya. Nah, selama dia pingsan itu tidak wajib sholat. Nah, kecuali orang yang dalam keadaan mabuk. Mabuknya itu karena dia minum minuman keras, padahal dia tahu kalau minuman keras itu haram. Nah, orang seperti ini yang diwajibkan tetap harus sholat. Maka ketika dia sadar, dia wajib mengqodho sholat yang dia hilangkan selama dia hilang akal karena mabuk tadi. Nah, jadi orang hilang akal itu tidak semuanya
tidak diwajibkan sholat. Ada yang tetap dituntut untuk mengqadha, yaitu orang yang mabuk karena sesuatu yang menghilangkan akal, yang diharamkan. Kemudian ada lagi yang seperti hilang akal tapi dia tidak dikategorikan hilang akal, yaitu orang yang tidur. Orang tidur ini tidak dikategorikan yang hilang akal, karena nyatanya dia bisa dibangunkan ya sewaktu-waktu. Dan juga karena ada hadis Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an sholatin au nasiha falyusalliha idza dzakaraha." Karena siapa yang tidur dari sampai terlewat waktu sholat, maka hendaknya dia sholat ketika dia ingat atau ketika sadar. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya orang yang tidur itu tetap wajib mengqadha sholatnya kalau terlewat. Kemudian ada satu syarat wajib yang tidak disebutkan oleh mu'allif kitab, yaitu at-taharatu 'anil haidi wan nifas. Suci dari haid dan nifas. Nah, orang yang sedang haid dan nifas itu tidak wajib sholat, maka dia tidak wajib qadha. Dia wajib qadha selama dia haidnya tadi itu. Sholat yang ditinggalkan selama haid. Tapi mereka tetap harus mengqadha puasa. Di puasa tetap diqadha, sholat tidak diqadha. Kecuali kalau orang tersebut menunda-nunda sholat sehingga tertinggal sholatnya. Maksudnya apa? Misalkan ada seorang wanita, ya, dia haidnya jam 12:30, padahal zuhurnya itu jam 12. Nah, orang seperti ini wajib mengqadha sholat zuhurnya. Jadi orang haid itu dia wajib mengqadha sholat yang terlewat apabila dia menunda sholatnya sampai batas waktu dia mampu untuk bersuci dan mendirikan sholat. Seperti tadi, misalkan sholat zuhurnya jam 12. Nah, orang itu bisa bersuci dan pakai baju, kemudian pakai mukena, kemudian sholat itu kira-kira 7 menit lah. Nah, kalau misalkan jam 12 azan dia nggak segera sholat, kemudian ternyata jam 12:10 dia sudah haid, maka nanti ketika suci dia wajib mengqadha sholat duhur tadi. Nah, begitu juga apabila ada orang yang suci dari haid di akhir waktu sholat, tapi ada batas yang memungkinkan dia untuk bersuci dan takbiratul ihram, maka dia wajib mengqadha sholat itu kalau sudah lewat waktunya dan mengqadha sholat yang bisa dijamak dengannya. Contoh, ada wanita yang suci di akhir waktu sholat asar. Misalkan asarnya jam 5:30. Kok dia suci jam 5:25 menit. Nah, wanita ini, yang 5:25 menit ya, di akhir waktu sholat asar. Nah, wanita seperti ini, itu wajib mengqadha sholat asarnya dan juga sholat zuhur. Karena zuhur itu bisa dijamak dengan asar. Nah, ini yang harus diketahui. Bahwa wanita wajib mengqadha sholat yang ditundanya ketika sebelum haid dan juga ketika dia suci apabila memungkinkan waktunya untuk mendirikan sholat. Jadi ada 4 syarat wajib sholat seorang itu. Apabila syarat ini terpenuhi maka dia wajib sholat, yaitu dia tadi Islam, kemudian balik, berakal, yang keempat suci dari hadas dan najis. Nah, maka orang yang tidak sadar seperti orang yang koma, dia kan nggak sadar koma, itu dia tidak wajib mengqadha sholatnya, kecuali kalau misalkan ada orang
dia sadar, lumpuh, tapi sadar. Nah, ini wajib mengqadha sholat. Karena orang yang koma itu sama seperti halnya orang yang pingsan, seperti orang yang pingsan. Jadi tidak sadar, hilang akalnya. Faslun fis shalawatil massunnah war rawatib. Fasal yang menerangkan tentang sholat-sholat sunnah dan rawatib. As-shalawatul masnunah khamsun. Aidain wal kusufain wal istisqa. Nah, ini adalah sholat-sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Jadi sholat sunnah itu ada yang ditekankan untuk dilakukan, ada yang tidak ditekankan untuk dilakukan. Kemudian di antara yang muakkad tadi dan ghairu muakkad tadi itu ada yang disunnahkan untuk berjamaah. Ya, ada yang disunnahkan berjamaah, ada yang disunnahkan untuk sendirian. Bisa disunnahkan untuk sendirian. Nah, adapun yang sunnah berjamaah itu ada 6. Nah, di sini disebutkan hanya 5. Nah, satu lagi dipisahkan di bawah. Nah, sebenarnya ada 6, yaitu 2 sholat Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian sholat khusuful syams dan khusuful qamar. Jadi sholat gerhana matahari dan gerhana bulan, kemudian sholat istisqa yang kelima, yang keenam sholat tarawih. Nah, 6 ini adalah sholat sunnah yang disunnahkan atau dianjurkan untuk berjamaah. Kemudian ada sunnah lagi yang at-tabi ahlil faraid. Nah, yaitu sholat sunnah yang ngikut kepada sholat wajib. Nah, sholat rawatib. Nah, dari sholat rawatib ini ada 10 rakaat yang muakkad, yang sangat ditekankan untuk dilakukan. Ya. Dan selebihnya itu tidak muakkad. Apa saja yang muakkad? Yang muakkad adalah pertama qabliyah zuhur 2 rakaat. Qabla zuhur 2 rakaat. Kemudian setelah zuhur 2 rakaat. Kemudian setelah asar sebelum asar 2 rakaat. Sebelum asar 2 rakaat. Kemudian setelah maghrib 2 rakaat dan setelah isya 2 rakaat. Jadi ada 10. Ya. Jadi 10, saya ulangi lagi. Jadi 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itu sholat sunat fajar. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, jadi 10 ya. Nah, jadi sebelum zuhur 2, setelah zuhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2, dan sebelum subuh. Ini yang sangat dianjurkan. Nah, selebihnya itu ada yang tidak muakkad saja. Nah, yang tidak muakkad yaitu tambahan 2 rakaat sebelum zuhur, tambahan 2 rakaat setelah zuhur, kemudian sebelum asar 2 rakaat, kemudian sebelum isya 2 rakaat. Dan 2 rakaat lagi sebelum asar. Nah, jadi tambahan sebelum zuhur, tambahan setelah zuhur, tambahan sebelum asar, kemudian setelah isya, sebelum isya, sebelum isya. Nah, ini yang tidak muakkad. Nah, adapun yang muakkad tadi ada 10. Nah, berikutnya ada juga sholat sunnah witir. Nah, sholat sunnah witir ini juga yang muakkad, yang ditekankan, yaitu sholat sunnah yang dilakukan kalau bisa itu sebagai penutup sholat malam kita. Nah, kalaupun tidak bisa nggak masalah, asalkan dalam satu malam itu hanya dilakukan sekali sholat witir. Nggak boleh dilakukan lebih dari sekali, karena witir itu artinya ganjil. Kalau dilakukan 2 kali maka tidak menjadi ganjil. Jadi witir itu rakaatnya ganjil dari mulai 1 sampai 11 rakaat. Nah, boleh dengan sekali salam,
atau dibagi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian di akhir tambah 1 rakaat. Dan itu lebih afdol. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, di akhir 1 rakaat. Itu lebih afdol. Kenapa? Karena bacaan tasyahudnya lebih banyak. Sehingga pahalanya insya Allah lebih banyak. Nah, berikutnya, selain itu ada sholat sunnah yang akad. Selain tadi yang disebutkan, yaitu ada sholat lail, sholat malam. Sholat malam. Nah, sholat malam ini adalah semua sholat yang dilakukan setelah sholat isya. Nah, setelah sholat isya. Yang ini membedakan dengan tahajud. Kalau sholat malam itu semua sholat setelah isya meskipun belum tidur. Kalau tahajud harus tidur lebih dahulu meskipun sebentar. Nah, ini bedanya. Tahajud dengan sholat malam. Nah, sholat malam ini harus dilakukan setelah isya. Tidak boleh kita misalkan jam 12 malam belum sholat isya. Niatnya sholat malam, nggak bisa. Jadi harus setelah sholat isya. Termasuk sholat witir juga. Sholat witir itu harus setelah sholat isya. Waktunya sampai kapan? Sampai masuk waktu subuh. Sampai waktu subuh. Kemudian wassalatul duha. Berikutnya juga ada sholat duha. Di antara sholat sunnah yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala itu sholat sunnah duha. Dan sholat sunnah duha ini rokaatnya dari mulai 2 rakaat sampai 8 rakaat. Nah, jadi minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Dan terakhir sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini berdasarkan pendapat 4 madhab, berdasarkan 4 madhab, yang pendapat kuatnya dari tiap-tiap madhab, ya, sholat tarawih rakaatnya adalah 20 rakaat. 20 rakaat dengan 2 kali salam, 2 kali salam. Jadi 10 rakaat semuanya. Ada memang pendapat yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu 36 rakaat. Nah, ini pendapat mazhab Maliki. Ada satu pendapat mazhab Maliki. Nah, tapi ada juga pendapat di mazhab Maliki itu yang mengatakan 20 rakaat. Adapun penjelasan lebih detailnya bisa disimak di video kami yang telah kami jelaskan pada beberapa waktu yang lalu mengenai rakaat sholat tarawih ini. Nah, ya saya kira ini saja yang dapat kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada syarat-syarat sholat. Ya. Kalau tadi syarat wajib, nah berikutnya pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan syarat sahnya sholat. Kalau syarat wajib, orang yang tadi memenuhi syarat tadi, dia wajib sholat. Tapi untuk dia mendirikan sholat sehingga sah itu apa syaratnya? Jadi ada bedanya antara syarat wajib dan syarat sah. Ini yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, kami mohon maaf apabila ada salah kata. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di pengurus Qalbun Salim. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.